Oke guys, bersama kami kembali lagi di Leslar Entertainment. Dan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu spesial, yaitu The Sungkar Family. Cuma memang ini nggak family banget ya, karena masing-masing mengirimkan perwakilan ternyata. Jadi itu Kak Siren dan keluarga mengirimkan Bang Inu sebagai perwakilannya. Dan dan Bang Irwan kemana? Kak? Lagi kurang enak badan. Iya, jadinya kurang sehat ya. kan tahu di sini ada baby juga kan. Ya, jadi sebenarnya kami lebih mengharapkan Bang Irwan yang datang daripada Bang Inu. Iya. Bentar. Boleh pergi, tapi jangan dibawa dong. Iya. Enggak dong. Halo. Oke, gimana? Sehat ya Bang Inu ya? Setelah sekian lama nggak pernah mampir lagi. Kemana aja? Soalnya ada Nines, jadi Sibuk banget ya pasti Mbak sama Marwah ya? Oh ini? Marwah. Iya Marwah FC, nama tim bola kita. Enggak pakai. Oh, namanya Marwah. Namanya Marwah. Kan menjaga Marwah. Menjaga Marwah. Nah, sebenarnya itu dikasih nama Mahabib tuh, Marwah itu sebenarnya Marwah tuh ada wibawa kan? Wibawa. Iya. Wibawa kan Marwah. Marwah itu wibawa ya? Ari, Pak. Wibawa. Itu Wibawa. Coba ini dari tadi nempel loh. Ini ada ini juga nih. Ada Okasya nih. Temen. Halo, hai dulu dong. Halo, hai dulu Okasya ke kamera. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Ini pertama kali ya? Kaki datang ke sini ya? 2 kali dong. Oh, yang pas akekan ya? Oh iya, pas akekan. Hai banget. Cuma nggak bawa Okasya saat itu? Bawa. Bawa cuma tidur gitu. Bawa. Iya, jadi tadi itu Abang El kan udah ketemu sama Okasya. Jadi mereka tadi udah ngobrol-ngobrol juga ya. Mana Abang El mana? Abang El Lagi tidur bubuk tadi. Kan tadi mereka habis ngobrol-ngobrol kan. Tadi bahas apa tadi? Apa yang dia ngomongin? Okasya. Tadi ngomongin apa Okasya? Emang Iya, memang gitu. Memang gitu. Agak pusing ya memang ya. mau ini mau tahu. Jadi Oh, mau kasih kom tuh, kom. Bang Inu, Tempe. Iya. ini kita ngobrol-ngobrol sedikit Bang Inu ya. Iya, siap. Karena kalau ngobrol banyak sama Bang Inu pusing. Ada aja plesetannya gitu kan ya. Ini nggak jadi makan kita. Sambil makan kita ya. Bang Inu udah lapar banget kasih. Silakan. Kan kontennya ini kan konten makan kan? Iya, konten makan. Tadi memang saya sengaja. Ya, jangan-jangan. Iya. Tadi abang request ya sambil makan ya. Hah? Berat Udah disiapin padahal. Ini kakak sambil makan kak. Iya, Ini aduh. Nih dulu tamu dulu deh. Enggak apa-apa dong, sok. Nggak apa-apa. Tamu. Emang kamu Enggak apa-apa, sok tapi ngambil. Bang, ya. kakak bulan Ramadan ini gimana? Masih sama nggak seperti tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan sama kalau pertanyaan pertama saya. Ya, karena pada dasarnya emang Ini bulan puasa ya. emang pertanyaannya begitu ya. Iya. Iya, gitu. Oh mau Om. Kamu mau? Dikasih ke Om. Makasih ya. Kita akan menjawab setelah Lesti memberikan tanggapan. Itu masih hype. Masih di bawah semua komen orang ada deh kayaknya. Iya. Bagaimana tanggapan? Iya dulu. Apaan sih pertanyaannya? Gimana? Perbedaan tahun lalu, tahun kemarin sama tahun Jelas sekarang. Tahun lalu kan udah ada Okasya juga, tapi tahun lalu kan Okasya masih baru. Aku tuh lahiran bener-bener seminggu sebelum Ramadan. Oh iya. Nah, jadi masih bayi banget kan dia, masih orok banget deh. Tapi kalau sekarang kan dia udah mulai besar gitu, jadi ya banyak hal yang lebih disyukurin tahun ini, masya Allah, barakallah. Oke, rencana mau ngajarin puasa usia berapa kak? Ngajarin Okasya puasa? Puasa bagusnya berapa ya? Gue pokoknya ikutin Sirina Wisnu aja karena mereka parentingnya sangatlah bagus. Jadi kiblatnya mereka ya dalam mendidik anak ya. Sama deh, kita juga boleh deh dulu deh. Makan. Bukan istilah pak. Ganggu dong. Gimana bang? Ya. Kalau abang dulu gimana? Sejak usia berapa mengajarkan anak untuk berpuasa? Sebenarnya kalau misal dari yang kita diajarkan sama guru-guru kita juga Pak Ustadz, fokus atau concern di parenting, Ya. umur 7 tahun itu sebenarnya udah mulai kita mengajarkan bahwa bukan dari umur 7 tahun, dari awal ketika sudah mulai paham, udah mulai nanya-nanya, itu udah harus kita ajarkan gitu.
misalnya di 5 tahun dia ngelihat orang tuanya atau 4 tahun dia udah bisa komunikasi, dia lihat orang tuanya bisa lihat bilang sama dede nih lihat gitu sholat terus puasa kan dia nanya kenapa ini apa sih ikut sholat kayak misalnya kita bilang Ukasya lihat abinya sama maminya misal sholat, Ukasya juga ikut sholat misalkan Allahu Akbar gitu kan, artinya kan dia udah penasaran. Ikut mencontoh gerakannya ya? Contoh gerakannya gitu. Nah sebenarnya kalau misal itu kita bisa udah kasih tahu pelan-pelan, kalau misalnya puasa atau sholat, bla 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 ya, intinya kita kasih tahu dulu pengertian sholat itu, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa. Tujuannya apa gitu ya? Walaupun masih kecil ya, walaupun masih di bawah 7 tahun, tapi Supaya melekat ya? melekat. Jadi ada ilmu-ilmu dikit lah yang didapatkan oleh anak kita gitu. Tapi orang tua juga memang harus bahasanya tuh tunjukin ke anak. Kayak misalnya nih, kita ngaji, ya kita ngaji benar-benar kita enak tuh, malah enak. Mendingan kalau Ukasya makan dulu telurnya lepeh. Sini, Oke makan dulu sini. Gak apa-apa. Dia juga makan dulu ya. Udah sini dulu. Nggak makan, Hah? Kak. Aku nggak makan kok kamu. Kan udah di mana di mangga. Nah jadi ya kalau memang bisa diajarin dari kecil lebih bagus. Tapi udah umur 7 tahun, kita memang harus lebih memberikan waktu lebih banyak untuk memberikan ilmu agama. Di umur 7 tahun. Karena di umur 7 tahun itu anak kalau bisa benar-benar ikut. Kalau bisa. Betul. Gitu artinya belum nggak boleh yang nggak dipaksakan juga ya. Jadi misalnya contoh. Anak kan lebih mudah mencerna ilmu itu di usia 6 sampai 12 tuh. Iya. Tapi kalau tahapan kayak misal 7 itu tahapan di mana dia harus kita banyak waktu untuk kasih tahu ke dia gitu kan 7 tahun. Nah, yang benar-benar harus mereka lakukan artinya ibadah kayak sholat fardu, puasa Ramadan itu misalnya di umur 10 tahun. Jadi 10 tahun sholat fardu dia harus sholat. Dia harus sholat. Bagaimanapun juga anak harus sholat gitu. Nah, makanya tahapannya 7 menuju 10 kan itu ada 3 tahun. Jadi 7 dia mendalami dulu, Iya. 10 sudah praktek nih ibaratnya. Bahasanya 7 Sudah rutin. Iya, kalau 10 itu memang harus tidak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. 10 sudah menjadi kewajiban bagi Sudah dia. kewajiban untuk mereka Untuk gitu, mereka mestinya gitu. Nah, jadi abangnya kalau bisa kayak gitu ya dari awal udah dikasih tahu aja. Tapi lebih cerita dan berkisah. Iya. Abangnya tahu nggak? Ukasya. Maafin. Main aja, mau Kasih. Mau disuapin apa? mau capin nggak? Mau capin? Nggak apa-apa, full telur kayak gitu kan. Reski dimelukin, sampai begini banget. Ya Allah. Dulu. Gede banget atuh sayang. Ada bukan gede banget. Kegedean ya? Gede banget. Kegedean ya? Itu Nih, telur nih enak nih. tuh. Bisa gua nyopin anak nih. Belah, lagi bisa sendiri. Makasih Om. Kena baju dulu. Udah apa-apa, Kak. Nah, kalau dari Ukasya sendiri Kak, Kak Gia, udah mulai ngerti gak sih sama ibadah? Nah dia tuh setiap Irwan sholat kan di musola bawah tuh, karena bareng sama anak-anak kantor juga kan. Kalau belum pada pulang, kalau taraweh pun juga sering dibawa sama abinya. Jadi memang dibiasainnya untuk ngelihat kita sholat. Jadi taruh juga dibawa. Terus ada yang jaga nggak? enggak ditaruh aja sama Irwan di sejadah Nggak rewel? gitu. Ya rewel sih enggak, cuman dia suka eksplor, jadi agak bikin gangguin orang-orang yang pada sholat aja sih gitu. Ya Allah Ukasya. Kamu lagi senang makan sendiri ya? Enggak? Iya dia seneng pegang, lagi suka ini kan pengen tahu terus. Ya, ini namanya telur. Ukasya suka telur, suka nggak? Mau? Suka. Mau telur lagi? Mau? Mau. Nih, mami suapin ya. Suapin Bismillah. Ya gitu, jadi biasain aja gitu dia. Nah sekarang jadi kalau ada yang ngomong Allahu Akbar gitu sambil gerakan sholat dia langsung sujud. Ngikut. Karena kalau kita makan aja kan dia pengen kan, ya sama aja kalau lagi ibadah pun supaya dia jadinya kepengen, rasa cinta sama ibadahnya harus dibangun dari sekarang ya. segini gitu. Jadi rutinitas keluarganya kayak gini, nanti dia insya Allah ngikut, amin. Ya memang anak-anak itu orang terdekat yang dia contoh ya orang tuanya, makanya orang tuanya harus memberikan
perilaku yang baik juga kan untuk menjadi tauladan buat anak-anaknya. Yes. Yang makanya insya Allah nih kakak lagi belajar sayang. Makanya pelan ya. Belajar tuh nggak perlu buru-buru loh, nggak perlu instan. Proses jadi orang baik supaya nanti kakak bisa menjadi contoh bagi anak, jadi role model lah buat anak. Nah, berarti anak kamu nggak pengen berewok juga? Ya belum. Ya belum, astagfirullahaladzim kakak. Ya Allah. Insya Allah. Pulang kampung nggak kaki ya? Nah, Aku kampungnya Budi kan nggak? di Padang sebenarnya, kalau mama, kalau papa tuh di Solo. Tapi pulang kampung Kasya mau pulang kampung. Kasya kampungnya ikut abinya Betawi asli Jakarta. Ini kampung kamu di sini. Iya itu papa. ikut papa. Bukan Abi ya, Papa. Ya dia manggilnya, kalau di Abi mana Abi papa langsung gitu. Belum masih bisa bisa manggil Abi, papa. manggilnya papa bisanya. Makan, ya udah makan kalau mau makan. Orang Betawi katanya Ukas ya. Asli. Jadi kakak nanti pengen Kak Kia sendiri pengen ngedidik anak untuk lebih dalam ilmu agamanya atau seimbang atau akhirat Ya yang diutamakan? semuanya lah pastinya. Cuman dulu tuh aku suka waktu masih teenagers lah ya gitu. Itu suka kayak berontak gitu. Kenapa sih orang tua gue tuh kayaknya kolot banget, apa-apa harus agama, apa-apa harus wajib pakai jilbab, apa-apa harus maksudnya sesuai sama aturan deh gitu. Tapi pas kita udah umur segini itu ngerasain banget manfaatnya. Manfaatnya benar. Maksudnya ya ya namanya kita hidup di dunia, di lingkungan yang mungkin ya pasti ya adalah kita ke kanan ke kirinya gitu Iya, kan. iya. Ujung-ujungnya itu karena fondasinya yang ditanamin sama orang tua kita dulu itu kuat, jadi insya Allah kita nggak akan jauh-jauh lah gitu, pasti balik lagi, Iya, iya. kayak ada rasa takut yang ditinggalkan. Takut dalam arti ya maksudnya semuanya dikembalikan lagi sama Allah gitu. Ingat ya takut akan kematian lagi gitu kan. Kita mau bawa apa nih nanti kalau udah meninggal gitu kan. Apa nih persiapan bekal apa nih yang bisa Iya, dibawa? jadi balik lagi. Nah itu fondasi itu yang aku harapkan aku bisa kasih juga buat Ukasya. Karena kan kita juga namanya orang tua ada batasannya. Banyak hal yang mungkin nanti saat dia dewasa kita nggak bisa kontrol kan. Dia Iya, punya hidup sendiri. Oke, ada rencana nggak pengen masukin Ukasya ke pesantren mungkin untuk supaya ilmu agamanya semakin dalam? Bang, Belum ada. makan nih. Belum ada. Makan nih, Bang. Belum, ah? Belum ada. Belum ada kepikiran. Kalau sekarang sih sampai hari ini alhamdulillah nemuin sekolah-sekolah yang masih bisa dijangkau dari rumah, yang dia bisa nggak harus mondok, tapi insya Allah iya secara ilmunya bagus. Jadi nggak harus mondok gitu. Bang Yunus Ya. sendiri? Bang Yunus sendiri? Ada sih sekolah ya. Tapi harus kita tanya sama anaknya juga. Artinya, iya karena kan nggak boleh. Makanya gini. Kita harus tahu goalsnya dulu. Maksudnya Iya. tujuan kita untuk ini anak-anak apa? Misalnya gini. Oh kita pengen masukin pesantren. Buat apa dulu? Misalnya oh enggak, memang karena ingin anak kita ini hafal Al-Quran. Nah nanti kita ngobrol sama anak ini. Kalau misalnya ngobrol sama anaknya, kalau misalnya Abi pengen deh kamu jadi penghafal Al-Quran. Oh Abi pengennya penghafal Al-Quran. Kamu juga pengen nggak? Pengen gitu kan. Tapi kamu masuk pesantren mau nggak? Kalau dia bilang, Bi boleh nggak? Aku nggak usah masuk pesantren, tapi aku janji aku mau mencoba untuk menghafal Al-Quran. Nah yang penting tujuannya dulu kan sebenarnya kan. Iya, iya. Tujuannya oh berarti yang mau diharapkan adalah menjadi penghafal Quran gitu kan. Betul. Jadi kan kalau menjadi penghafal Quran nggak harus masuk pesantren sebenarnya. Betul. Jalannya berbeda namun tujuannya tetap sama. Tujuannya yang penting kan. Tujuan yang penting. Ujungnya ini apa? Maunya goalsnya itu apa? Gitu. Tapi andaikan memang ada para orang tua ingin anak-anaknya tuh masuk pesantren, sebenarnya ini kita udah diajarkan sama Ustadz Dendri juga. Nah jadi kalau misalnya orang tua pengen anaknya masuk pesantren, memang kita harus bisa meyakinkan anak juga memang mau masuk. Nah cuman kalau waktu itu kita ngobrol sama Ustadz bilang umur dia SD itu sebenarnya harus umur dia bonding sama orang tua sebenarnya. Jadi jangan terlalu dini juga masukin ke pesantren. Iya, Jadi di minimal SD itu SMP kita ya. benar-benar kita karakternya, kebutuhan karakternya kan di SD tuh. Oke. TK, SD dekat sama orang tua, kita menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak kita itu di SD kan kenceng banget sebenarnya. Nah kalau dia karakter udah kuat secara mental, secara fisik, nanti setelah SMP kalau memang yakin
ya silakan aja kalau anaknya mau juga, nggak ada masalah. Banyak kok anak-anak sekarang maunya pesantren, dan pesantren kita sekarang kan Masya Allah loh, bukan dulu kan pesantren nanti ini, padahal sekarang pesantren sekarang keren-keren banget. Iya. Ada kolam renangnya, ada lapangan bolanya. Ada cita-cita nggak mungkin nanti insya Allah pengen bikin pesantren sendiri gitu. Kita Dasukar sudah ada pesantren. Oh, udah ada? Sudah ada. Di mana? Di Bogor. Oh, di Namanya Bogor. Zaid bin Harithah namanya. Oke. Sudah berdiri berapa lama? Baru. Kita baru. Sudah jalan? Udah jalan. Udah mau masuk tahun kedua kalau untuk angkatan yang pertama ini. Sudah berapa? 20 santri. 20 santri. 20 santri dari seluruh Indonesia, dan itu kita insya Allah ya kita gratiskan lah. Gitu, kita gratiskan. Jadi tapi memang harus benar-benar mereka niat dan memang serius untuk belajar ya. Kayak gitu. Terus harapan abang ke depan gimana nih agar anak bisa lebih bisa lebih memperdalam ilmu agamanya lah gitu. Ya berarti pertama harus dari orang tua dulu lah. Harus orang dari tua, orang tua artinya dulu. bagaimana kaget. Iya malah yang lusuh. Ini udah ketahuan nih cita-citanya nih. Jadi drummer. Karena bagaimanapun juga kita mau pengen anak kita seperti ini, tapi kalau orang tuanya nggak ke arah situ juga sayang banget gitu loh. Makanya balik kita harus ngomongin penting kita nih ngobrol suami istri itu penting. Jadi kita ngobrol misalnya nih sama istri kita, sayang aku pengen banget ya kayak gini anak kita, itu penting karena nanti kita yang memapping anak-anak kita itu kan kita sebenarnya. Yang mengarahkan anak kita, anak kita bakatnya di sini loh. Berarti kita harus benar-benar tahu bakatnya anak kita itu di mana. Betul ya. Jangan dia mungkin bakat matematika terus kita paksa ke IPS misalkan contohnya gitu kan. Jangan kayak gitu kan. Anak kita demennya suka dan memang berbakat di situ. Ya kita sebagai orang tua mengarahkan ke situ misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk agama itu sudah wajib dan kudu sih sebenarnya, artinya kayak misalnya Bilar bilang tadi waktu kita ngobrol soal bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih dari kecil aja udah dikasih guru private, dan itu guru terbaik, bukan guru kaleng-kaleng gitu loh, dan guru terbaik gitu loh. Dan kalau nggak salah juga dikisahkan beliau diceritakan didoktrin sama bapaknya setiap mandi itu selalu dibisikin. Nah, itu ada menara Konstantinopel. Suatu saat kamu akan menaklukkan Konstantinopel ya. Setiap mandi, setiap saat terdoktrin itu anak. Dan akhirnya dia benar-benar berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia 21. Karena kan selain dikasih bahasanya tuh secara arti kan kita bahasa ke anak-anak kan ada beda juga lah, artinya kita ngomongin serius kita harus menyampaikan dengan bahasa anak-anak sehingga anak kita mengerti gitu. Betul. Dan disampaikan juga hadis kan pasti tahu Sultan Muhammad Al-Fatih sebaik-baiknya pasukan, sebaik-baiknya pemimpin adalah yang ketika bisa menaklukkan Konstantinopel itu gitu kan. Nah ini kan jadi mimpi anak-anak. Misal mimpinya Sultan Muhammad Al-Fatih, aku ingin menjadi yang sebaik-baiknya pemimpin. Dan akhirnya menjadi cita-citanya dia, cita-citanya beliau. Dan pasukannya juga tahu itu. Akhirnya dia, aku ingin menjadi sebaik-baiknya pasukan. Jadi mereka punya cita-cita yang sama semua gitu loh. Betul. Nah, jadi memang pentingnya kita tuh anak kita menjadi baik, kita juga harus belajar untuk menjadi baik. Terus dimulai dari orang tua dulu. Harus tetap, karena tetap dia akan dilihat anak. Misal contoh. Berarti kalau kita pengen jadi baik, kita harus orang tua kita dulu yang baik ya. Kalau sekarang sih. Kalau sekarang nggak itu anak ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba anak maksa bapak anak, ayo ikut pengajian gitu kan. Nanti nggak benar pada orang tua, Bu, ibu harus lebih baik lagi dong. Kerasa pengen baik. Ya Allah. Oke, kalau Kak Kia sendiri gimana? Tadi lagi ini nih. Kok dua? Aduh, kebanyakan. Harapannya Kak? Harapannya gimana untuk anak? Harapannya ya pasti Pas banget ya, yang pernah di situ ya. Apa? Harapan kan sekolah harapan indah ya. Harapan ibu ya. Harapannya yang pasti. Jadi pengen makan pagi, harapan. Sarapan. Capek. Harapannya. Lagi mentok ya? Iya lagi mentok. Pasti pengen dikasih jadi anak soleh. Pasti kan ya kita pengen punya anak yang bisa bermanfaat bukan untuk orang tuanya aja tapi buat banyak orang, dan insya Allah bisa jadi syafaat kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Ya jadi anak soleh lah gitu ya, pasti bisa ngedoain karena aku tuh dulu ya waktu menanti punya anak kan lama banget gitu. Nah itu salah satunya
yang bikin aku pengen gitu. Karena apa? Yang aku tahu kan doa anak yang soleh gitu kan. Ya, aku pengen dong punya anak yang nantinya pas aku udah nggak ada bisa ngedoain aku gitu. Itu sih ya, alhamdulillahnya Allah ijabah, mudah-mudahan dikasih umur panjang. Amin. Kalaupun nanti akunya yang nggak ada duluan, Ukasha bisa jadi anak soleh dan bisa ngedoain aku sampai kapan. Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Aku ngapain? Sama. Gimana ini sama Lesti? Ya ampun, Aduh, nempel kok banget. nempel. Oke, begitu. Kak Kia, makasih banyak ya. Sami-sami. Ntar mau story dulu. Udah foto. Foto. Makasih banyak ya bang. Sudah. Wisnu. Dulu abang Ya, tapi emang awal-awal dia begini ya? kagetan. Dulu awal-awal begini ya, pas anak masih satu tahun. Waduh. Aktif ya? Adam, yang pertama. Aktif juga. Abang sekarang berapa? 3 anaknya? 3. Yang paling kecil? Ya, umurnya yang paling kecil 4 tahun. Oh, bapak senior ya? Senior. Senior. Terus umurnya berapa sih sekarang? Jadi udah ngelewatin fase-fase udah ngelewatin fase-fase inilah ya. Apa? Udah ngelewatin fase-fase begini lah ya anak. Baik, omnya ya. Fase-fase panik. Fase-fase Panikan banget anak pertama. Oh, iya fase-fase panik ya. Suka sakit. Awas, awas. Kena tangan. Enggak, bukan. Ukasha Bukan. Ukasha enggak. Ukasha ini. Takut karena ini. Oke teman-teman, sobat Leslar. Apa? Bukan, takut ini tajam nak. Nih. Takut kena ini, sayang. Iya, ini tajam. Belakangan sakit. Iya. Kayak tadi langsung semuanya gitu. Maaf ya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Ukasha. Sekarang udah tahu nih cita-citanya jadi apa nih? Apa? Jadi suami penyanyi ini pasti nanti. Kenapa? Di dekat sama penyanyi dan nempel sama Apa penyanyi. hubungannya? Dia pasti nanti nyari penyanyi deh kayaknya. Apa aja yang penting soleha. Apa yang penting soalnya ya? Amin, amin, amin. Amin. Oke teman-teman. Kalau gitu berakhir sudah vlog hari ini. Makasih banget yang udah nonton. Makasih juga bintang tamu kita yang udah hadir bang. Makasih bang. Sudah ini Suami-suami. berbuka bersama kami. Makannya. Alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk subscribe channel The Sungkar juga. Dan sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah.